Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, fa inna allaha ba'atha Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa arsalahu bil haqqi syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira wa amaran nasa bittafaqquhi wat ta'allum wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'ala al ulama warathatal anbiya wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah fayatabaran nasu linaili dhalika syarafil azim fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin wa min haula'il afdhadhal qala'il syekhuna wa murabbi ruhina asy-syekh Maimun Zubair wa ibnu bintihi wa zawju bintihi yani asy-syekh Zuhrul Anam wa kadzalika masyayikhuna fi Nahdlatul Ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren At-Taujih Al-Islami Kiai Haji Zuhrul Anam, guru saya, panutan saya di NU. Di antara panutan kami di Nahdlatul Ulama ini adalah Kiai Haji Zuhrul Anam. Karena sedikit sekali ulama itu yang memiliki kemampuan yang lengkap. Biasanya kalau ada kiai yang alim itu tidak begitu bisa pidato. Tapi guru kita ini ya alim, istiqomah ngajar di pesantren, tapi juga keliling dakwah, Masya Allah, luar biasa kemana-mana. Begitu juga kalau sudah bisa pidato atau juga jadi kiai pesantren, sedikit yang jadi mursyid thariqah. Beliau ini juga mursyid thariqah yang Masya Allah ikhwan thariqahnya luar biasa. Begitu juga sedikit kiai yang punya kemampuan membuat syair dan menulis. Beliau ini juga bisa membuat syair yang luar biasa dan menulis yang tadi kita dengarkan. Kekurangan Kiai Zuhrul Anam cuma satu menurut saya, tidak bisa jadi tim sukses pilkada. Leres apa badan?
Lah ini, itu kekurangannya niku mawon, kekurangannya. Tidak bisa jadi kiai tim sukses. Kalau yang lainnya luar biasa. Saya ini percaya ada makalah ya dalam peribahasa atau makalah ulama Arab mengatakan lau kuntu ajhalu syai'an lasarrani walau kuntu a'lamu syai'an lasarrani. Sesungguhnya saya kalau tidak tahu sesuatu itu membuat saya gembira. Sebagaimana kalau saya tahu sesuatu saya juga gembira. Nah, ada orang di kota Mbah Yai, wah itu khotbah Jumat berani betul khotbah di kantor PBNU, di masjid PBNU. Dia tidak tahu kalau di depannya jamaah itu ada Rois Am PBNU. Saking nggak taunya pidatone wanter. Untung tidak tahu. Kalau tahu malah mungkin dredeg semua. Nah saya malam hari ini juga begitu. Karena sudah tahu beliau Kezurul Anam, saya jadi malah dredeg gitu loh. Iya. Mestinya alok nggak tahu sekalian gitu. Makanya tadi kalau saya diminta ditantang untuk membuat syair balasan, kula mboten wantun niku. Lisan saya ini tidak mampu bicara. Untuk kemudian menjawab syair beliau, tidak mampu itu apa bahasa Arab? Ajazat nih. Ajazat lisani anil kalami amamahu. Kok dadi syair, Pak? Ajazat lisani anil kalami amamahu kasukuti bikrin hina yus'alu idnuha waladaz zamanu wa qad fuqidta bimithlihi basyan hanunan mushfiqan wa muwajjiha jabalun tawadha'a lisyababi fayurfa'u zuhrun tawadha'a lil anami fayurfa'u dzikrun kasyamsin la yuraddu bidaw'iha wa huwa alladhi man la yujibu li'adilin wa huwa alladhi jama'al quluba li rabbiha. Pun mboten paham, sing penting keplok. Sing penting keplok. Alhamdulillah. Saudara-saudara, ajazat lisani, lisan saya ini tak mampu. Anil kalami, diminta berbicara amamahu, di depan beliau. Ketidakmampuan saya berbicara kasuku tibikrin, seperti diamnya seorang perawan hina yus'alu idnuha, ketika diminta izin bapaknya arep dirabekno, meneng mawon nggih. Iya. Masya Allah, takut ya cuman diem kata kaji fikih, perempuan kalau biker kalau ditanya diem berarti maknane nggih, ngaten to. Jabalun. Oh, beliau ini jabalun. Laksana gunung. Katanya syair itu harus ada isti'arahnya. Baru disebut baru disebut syair. Kecuali kalau model alfiyah, nazam imriti itu kalau menurut para syu'ara tidak syair karena tidak ada isti'arahnya. Itu masuknya dalam genre asy-syi'rut ta'limi katanya. Syair kanggo mulang mawon. Jabalun ay fadilatuhu kal jabal. Beliau seperti gunung. Tawadha'a lisyabab, yang tawadhu merendah pada saya niki syabab nih, kula niki murid Mbah Yai Anam nih. Umur saya masih sangat muda. Beliau tadi menyebut saya syabab, lama saya jawab, jabalun tawadha'a lisyababi. Beliau tawadhu
kepada saya yang masih sangat muda. Karena tawadhu fayurfa'u, maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, zikrun sebutannya di mata masyarakat. Masya Allah, kula niku kalau keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya rata-rata nggih ngaos kali beliau. Kasyamsin, beliau laksana matahari, la yuraddu bidau'iha, yang sinarnya tak bisa lagi ditolak. Alhamdulillah. Pun ndak usah diartiin semuanya, mboten sios-sios ngaos kula niki. Al-Mukarram Syekhuna Syekh Mukhlif Asy-Syami. Masya Allah, nawwartumuna ya Syekhna. Alhamdulillah, kita dapat barokah kehadiran beliau, seorang mursyid yang hadir kemari. Alhamdulillah, saya bisa salaman sama Sayyid, ya, cucunya Kanjeng Nabi, seorang alim yang saya yakin salaman dengan beliau. Beliau pernah salaman dengan gurunya, gurunya pernah salaman dengan gurunya, gurunya pernah salaman dengan gurunya, sampai kemudian salaman musafahah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kalau dulu saya ngaji sama Mbah Sahal disebut al-musalsal bil musafahah. Niku namanya musalsal bil musafahah. Walaupun saya belum dapat ijazah musalsalnya dari beliau, paling tidak sudah salamannya. Karena Kanjeng Nabi mengatakan dalam satu riwayat musalsal ini, Kanjeng Nabi ada sahabat yang mimpi, lalu dawuh Kanjeng Nabi, man sofahani au sofaha man sofahani dakhalal jannah. Siapa yang pernah salaman dengan saya atau salaman dengan orang yang sudah pernah salaman dengan saya, dakhalal jannah, maka insya Allah melebu swarga. Alhamdulillah, saya berharap begitu. Sebab dulu ada seorang sahabat namanya, ada seorang tabi'in namanya Sabit Al-Bunani, bertanya kepada Anas bin Malik. Kata sahabat Sabit Al-Bunani, wahai sahabat Anas bin Malik, masasta yada Rasulillah, apakah engkau sudah pernah memegang bersalaman tangan Rasulullah? Ya, langsung niku salaman. Kalau bahasa mrikine, bahasa Banyumase, langsung cium tangan. Masya Allah, bahasa mrikine langsung cium tangan. Kenapa? Beliau lalu mengatakan, yadun masat yada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan pernah bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, kula niki luar biasa, Yai. Perjalanan ini saya pengen kesini muter dulu. Saking pengen, temriki niku kan mestinya langsung dari Jakarta naik kereta loh, mestinya Purwokerto. Mboten niku. Perjalanan kula niki riyadoe berat sampai mriki niki. Riyadoe saya dari hari Jumat nih. Jumat ke Semarang rin. Malam Sabtu ten Semarang. Sabtu pagi masih di Kudus. Sabtu siang sampai bakdo asar ten guru kula ten Lasem. Masya Allah. Tadi malam Ahad ten Syekh Ihsan Jampes Kediri, sahib Sirajut Talibin. Seneng kula diundang niku ten mriko niku. Ya Allah, kenapa? Ini ada orang yang luar biasa, tidak pernah berangkat ke Arab, tidak pernah belajar di sana, tapi kitab karangannya luar biasa. Maka Syekh Ihsan Al-Jampes itu saya sebut u'jubatuz zaman, termasuk keajaiban zaman abad ke-20 di Indonesia. Nah niku, nah Syekh Ihsan Jampes itu luar biasa. Dari sana baru temriki Purwokerto tadi siang. Masya Allah, saking kula pengen ningali pondok, sowan pondok At-Taujih Al-Islami, pondok Andalusia, yang murid-muridnya katanya terkenal ngomong bahasa Arab fasih-fasih. Santri-santrinya katanya pinter bikin syair. Dan sekarang saya langsung menyaksikan penampilan, dan apa yang saya lihat santri Andalusia memang luar biasa keren.
Keren nih, keren. Pun asli keren. Jenengan wali santri menitipkan anak temriki niki pun luar biasa. Kula wau bisik-bisik kalih Kyai Zurul Anam. Santri itu biasanya mengikuti gurunya. Dilihat gurunya ahli syair, maka biasanya insya Allah muridnya pinter bikin syair. Lah niki contoh mriki Pak. Kiainya ahli nulis kitab. Biasanya santrinya nggih nulis kitab. Mbah Sahal niku pun mengarang kitab di usia yang belum sampai 25. Kitab Ghayatul Wusul disarahi menjadi Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul saat beliau mondok di mana? Mondok di Sarang. Lah beliau melihat gurunya menulis. Beliau pun kemudian menulis. Lah santri-santri kajian mereka tempat kula mondok kelas 3 aliyah itu dikasih kewajiban menulis bahasa Arab dan bahasa Inggris Bunyai. Nah itu karena gurunya. Kiainya jadi tim sukses. Biasanya muridnya jadi tim sukses. Wong kiai ini pinter. Kiainya ahli kawin. Repot diki. Nah biasanya ya biasanya muridnya ngikut. Lah itulah. Kalau ada ungkapan ma fil aba fil abna ma fil syekh yakni fil murid wa fit talabah, apa yang dimiliki bapaknya biasanya nurun ke anaknya. Apa yang biasanya dilakukan guru biasanya diikuti muridnya, itu terjadi. Masya Allah, alhamdulillah. PBNU insya Allah tidak akan pernah kehabisan kader-kader ulama selama ulama-ulama seperti beliau panjenenganipun Kyai Zurul Anam, selama pondok seperti At-Taujih Al-Islami Andalusia ini masih ada, insya Allah PBNU atau Nahdlatul Ulama tidak akan pernah kehabisan ulamanya, saudara-saudara. Nah, saya menyatakan ini karena kemarin saya ditanya wartawan. Pak Zulfa, apakah Bapak khawatir tentang kaderisasi ulama di NU? Dulu ada Syekh Ihsan Jampes yang tadi saya sebut itu. Beliau niku Syekh Ihsan Jampes mengarang kitab Sirajut Thalibin para rawuh. Justru pada saat beliau itu ketika sedang sedih. Jadi sedang sedih ngarang kitab. Kan beliau katakan dalam muqaddimah niku, kitab Sirajut Thalibin. Wa kana wallahi fi aktsari jam'i lahu li hadzal kitab ana fi hammin wa huznin. Jadi beliau minta maaf kalau kitabku ini nanti punya kekurangan. Saya minta maaf, kata Syekh Ihsan Jampes. Kenapa? Beliau katakan ala anni wallahi fi aktsari muddati jam'i lahu li hadzal kitab fi hammin wa huznin. Itu Syekh Ihsan Jampes. Usianya Syekh Ihsan Jampes baru 28 atau 29 tahun mensyarahi kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali dan diberi nama Sirajut Thalibin. Maka saya katakan Ihsanu Jampesil Kediri syarrahal minhaja fi hammin wa huznin wa huwa qal. Nah ini wonten tadminnya katanya. Saya jarang-jarang bikin bed pakai tadmin itu. Supaya mengamalkan ilmu sekali-kali dibikin. Ya. Ihsanu Jampesil Kediri, Syekh Ihsan Jampes Al-Kediri yang asalnya dari Kediri, syarrahal telah mensyarahi Al-Minhaj, yakni Minhajul Abidin fi hammin wa huznin pada saat beliau sedang sedih. Oh, jarang Pak. Kalau zaman sekarang orang kalau lagi gabut, apa istilahnya? Istilah sekarang apa namanya? Gabut,
Lagi sedih ini kalau bapak-bapak mancing. Kalau ibu-ibu nonton drama Korea kan ngaten. Kalau yang muda-muda kalau gabut itu Pak Kiai, nah ini bahasa anak muda ini, kalau gabut ngopi. Kalau yang lebih muda lagi, lah niku sing repot. Kalau nanti putra-putri jenengan pulang niku, begitu pulang bukan murojaah alfiyah, bukan murojaah kitab-kitab yang dihafalkan di pondok, begitu libur yang dipegang niki lho, apa namanya? HP yang dibuka kitab Nihayatut Tiktoki. Nihayatut Tiktoki. Wa minhajul Facebooki, repot iki repot. Nah, Syekh Ihsan Jampes kata wartawan ini ulama besar yang dimiliki pesantren dan NU. Sudah itu ulama di Indonesia dulu punya yang namanya Mbah Fadl Senori. Luar biasa. Kitab-kitab karangannya kalau baca syairnya Masya Allah indah, uslubnya indah, bahasa Arabnya indah. Sama seperti beliau itu. Seperti Syekh Ihsan Jampes. Lalu juga seperti guru saya, harus saya guru saya. Seperti Syekh siapa namanya? Mbah Sahal Mahfud, kitab karangannya banyak. Lalu wartawan ini bertanya, apa NU tidak khawatir tentang kaderisasi ulama? Saya katakan tidak. Kenapa? Insya Allah ulama di Nahdlatul Ulama tidak akan pernah habis karena NU punya pabriknya. Pabriknya ulama adalah pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh kiai-kiai NU termasuk pondok Andalusia ini. Nah ini pabriknya ulama. Nah kecuali kalau kiainya berhenti buka pabrik. Lalu apa ada Pak? Ada Pak Kiai. Sekarang itu banyak kiai yang berhenti buka pabrik karena Kiai. Abah Hanam. Sekarang itu banyak ustadz guru ngaji itu berhenti mulang. Karena apa? Kok mulang ngaji sugihe suwe ya. Kayaknya apa namanya? Lama. Akhirnya pengen potong kompas, pengen cepet kaya. Gimana? Ya niku jadi tim sukses pilkada sama pilpres itu. Kalau tim sukses itu kan calonnya menang, calonnya kalah, sukses. Apalagi calonnya apa? Menang lah itu. Nah ini repot. Makanya alhamdulillah tolong guru kita jangan digoda-goda nggih supaya tetap mawon. Kiai-kiai yang sudah istiqomah niku supaya tetap istiqomah. Para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Seorang tokoh itu, seseorang ulama itu biasanya akan dikenang karena dua hal ya. Pertama ya karena punya pondok pesantren yang tadi. Pondok pesantren itu adalah pabriknya ulama, lalu beliau menelurkan, melahirkan juga kader-kader ulama. Kader ini katanya sekarang sara mu'arraban, sudah jadi bahasa Arab. Awalnya bahasa Inggris. Kader jam'uhu kawadir. Jamaknya kader ini kenapa? Kawadir. Kader-kader ulama. Saudara, Bapak Ibu, ada kiai, ada tokoh yang namanya terus dikenang karena yang bersangkutan melahirkan kader-kader ulama. Baik ulama dalam arti sempit maupun ulama dalam arti luas. Masya Allah. Kadang-kadang kan kalau kita mengartikan ulama dalam arti sempit, itu kan ulama diartikan orang yang bisa ngaji bahasa Arab, yang bisa ngaji kitab kuning, pinter bahasa Arab, nah itu disebut ulama. Itu mengartikan ulama dalam arti sempit. Tapi kalau kita mengartikan ulama dalam arti luas, sesungguhnya ulama dalam arti luas itu adalah orang-orang yang memiliki sifat khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Walaupun yang bersangkutan tidak bisa
baca kitab kuning, tapi kalau yang bersangkutan memiliki sifat khasyatullah, rasa takut pada Allah, mestinya disebut ulama. Dan sebaliknya, orang yang pinter baca kitab kuning, katakan begitu, hafal kitab-kitab matan, pinter pidato, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, maka yang bersangkutan sesungguhnya tidak pantas disebut ulama. Ya Allah, makanya jujur, kula niku Abah Hanam takut dipanggil pengurus besar NU, kula takut. Saya ini hanya menjalankan takdir saya didhawuhi Mbah Sahal. Tahun 2010 saya tidak tahu, nggih, tiba-tiba wis kon dadi LBM PBNU. Ya karena diperintah guru, kula nggih ten PBNU. Umpal kalih ulama-ulama besar. Di Jawa Timur itu di Petuk ada kiai alumni Lirboyo masyhur namanya Kiai Yasin Asmuni. Kiai Najib Hasan Kudus dan lain-lain, kiai-kiai besar. Lah sampai sekarang niki, lah untungnya kok kula kok tentan Fibiyah, Bah. Kalau Suriah nu berat. Nah, Suriah berat. Kalau Suriah kan harus alim. Lah sekarang nih setelah tahu ngaji, loh, ternyata kok dulu ulama-ulama niku jadi pengurus NU takut. Bukan takut jadi pengurus NU-nya, takut dipanggil ulama, belum memantaskan diri sebagai ulama. Mbah Kiai Hamid Pasuruan itu punya mertua musyawarah namanya Mbah Kiai Kusyairi bin Kiai Siddiq. Beliau diminta jadi pengurus NU. Beliau menolak halus. Menolak halus niku ulama dulu nggih, alim-alim niku ndamel syair. Kata beliau, saya tidak usah masuk pengurus NU, tapi insya Allah saya mendoakan NU besar. Kenapa? Kula niki belum pantes. Kok jangankan jadi pengurus NU, duduk di sampingnya kiai, saya belum pantas, apalagi masuk. Kata beliau begini, inni i'tadzartu liman qila humul ulama lada mahafila tud'a nahdatal ulama. Masya Allah. Inni i'tadzartu, kata beliau, saya meminta udzur liman qila humul ulama, pada beliau-beliau yang disebut dengan ulama. Lada mahafila tud'a nahdatal ulama, yang beliau-beliau kumpul di sebuah organisasi yang organisasinya disebut Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kata Mbah Kiai Kusyairi, ini singkat mawon. Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif bi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama. Masya Allah. Sebab orang baru pantas kahanane disebut ulama kalau yang bersangkutan sifatnya sesuai dengan sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran, dikasih adatul hasr, adatul hasrnya innama. Niki syairnya panjang, boten usah dilengkapi, niku mawon mahalus syahidnya. Lah makanya bapak-bapak ulama terkenal kalau beliau punya kader-kader ulama, melahirkan ulama. Ulama dalam arti cek ya, maupun ulama dalam arti luas yang sesuai disebutkan oleh Quran yang punya sifat khasyatullah, takut kepada Allah. Ngapunten. Ada keluarganya Gus Dur
Ini karena cerita luar biasa, saya ceritakan. Jenengan pasti pernah dengar Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Insinyur Solahuddin Wahid. Kiai Insinyur Solahuddin Wahid. Ya dipanggil Kiai mawon gitu. Walaupun beliau insinyur, sebab beliau adalah putranya Kiai Wahid Hashim, cucunya Mbah Hashim Asy'ari, tapi insinyur. Insya Allah saya mau tanya, kira-kira santri Andalusia ini bisa apa tidak jadi insinyur? Bisa, kalau tadi saya lihat itu SMA, kan ngaten nggih. Mulai kula mawon mondok Gus, Abah ning mondok anak saya di pondok. Ini bahasa Arab saged. Kemudian diterima di 2 tempat anak saya perempuan, ini nomor 3. Nggih, putri saya lebih tepatnya. 1 diterima di Al-Azhar, 1-nya diterima di UI, Universitas Indonesia. Dia minta izin pada saya, Bah, kalau di Al-Azhar kan kakak-kakak sudah Arab semua, bangsa Azhar, kitab-kitab. Saya minta izin, walaupun bisa 2 tempat, saya daftar di UI. Jurusannya apa? Jurusannya apa? HI, Hubungan Internasional. Wah, ngomong Inggrisnya cas cis ya little I can lah. Little I can. Kula ne lho, nek piyambake mun TOEFL dhuwur nih. Allah, masuk santri bisa di UI. Ada juga santri yang saya ketemu jadi dokter, pinter baca kitab tapi dokter. Ada lagi santri yang dia saintis, hafal Quran, tapi bisa bikin drone begini nih, bisa bikin drone. Yang mau nonton drone iki lho, tak tunjuk. Itu santri Wonosobo, cucunya Kiai Ghazali. Ya, namanya Gus Robin. Warnanya keren nih, nggak ada hubungannya sama Batman nih, nggak ada. Namanya Gus Robin, bukan Robin bin Batman, boten nih. Kalau tanglet sama dipanggil Robin itu nama lengkapnya sinten? Mukor Robin. Rupanya Mukor Robin dipanggilin apa? Robin, Gus Robin. Niki santri bisa baca kitab, tapi kemudian ahli bikin drone. Atus ngaten niki. HUT TNI yang lalu, nah saya supaya cerita ini dalam rangka memberi motivasi tasjik santri. Ben tidak semuanya bangsa Arab, bangsa kitab, bangsa syair, bahwa ternyata ada santri NU yang hebat bikin nggawe drone. Loh, sekarang lagi rame perang Israel sama Iran, nggih. Perang Israel sama Iran itu yang banyak perangnya bukan pasukan mboten. Kalau zaman dulu kan pasukan langsung ketemu toh. Zaman dulu kecuali memang zaman kemerdekaan Indonesia, saking nggak bisanya kita bikin drone atau pesawat, Mbah Abbas Buntet terkenal masyhur waktu perang 10 November, beliau pakai kacang hijau. Kacang hijaunya dilempar. Dulu ada Kiai Pati terkenal Mbah Muhammadun Pondoan, terkenal abahnya Kiai Anik Pondoan, itu terkenal jaduk. Kalau ada Belanda lewat dilempar kacang hijau. Ya dulu gitu. Kiai Abbas itu waktu perang 10 November dilempar kacang hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Wus. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dibualang dus, itu pesawat Nika Belanda jatuh blung, kebetulan bensinnya habis. Nah, dirasionalkan, kebetulan apa bensinnya habis. Robin santri tapi bikin drone. HUT TNI niku saged bikin seperti kembang api. Jangan melihat kembang api. Kembang api kalau peringatan tahun baru di negara-negara maju top sut itu sudah tidak lagi pakai kembang api bikinan yang ada asapnya, semua pakai drone. Wus terakhir keluar tulisan HUT TNI. Siapa yang bikin? Santri NU asli dari Wonosobo. Ya bayar sewanya itu TNI 2 miliar lebih, Gus. Masya Allah. Lah, insinyur Kiai Solahuddin Wahid insinyur, tapi ulama. Ulama dalam arti memiliki khasyatullah,
rasa takut kepada Allah. Bagaimana tidak? Saya diceritakan pendereknya pada saat beliau itu menyaksikan langsung bagaimana khasyahnya, takutnya Kiai Salahuddin Wahid. Beliau satu hari bertemu dengan seorang pengusaha besar dari Malaysia. Ternyata pengusaha itu dulu pernah silaturahim kenal beliau. Tapi waktu itu Kiai Salahuddin Wahid belum jadi pengasuh Tebu Ireng. Pada saat ketemu cium tangan, cucup tangannya. Masya Allah, Kiai, saya ini dulu ketemu Kiai. Saya dengar Pak Kiai sekarang jadi pengasuh Tebu Ireng. Nggih, betul, ya. Orang Malaysia, Bu, Pak. Kalau gitu saya boleh silaturahim ke Tebu Ireng? Boleh. Nah, tapi kalau di Malaysia orang itu tidak pantas silaturahim ke rumah kiai pengasuh pesantren sebelum mengirimkan sesuatu sebagai sowanan. Sowanan paham nggih? No kiai-kiai kan saat ini kan baru orang datang bawa sowanan, makanya kalau ningali sarungi para mas saya niku biasanya BHS. Sarungi Abah Zuhrul Anam niku BHS, niku katanya kepanjangannya betul-betul hasil sowanan. Allahumma alhamdulillah, niku sowanan. Nah ini santri Malaysia ini ternyata tahu bahwa Insinyur Ki Haji Salahuddin Wahid sudah menjadi pengasuh daripada pondok pesantren Tebu Ireng, ingin sowan tapi minta nomor rekening. Mainnya sudah lagi tentengan Pak, mboten. Nek tamu Malaysia niku nyuwune napa? Nomor rekening. Loh kenapa? Ndak Kiai, saya malu kalau belum mengirim sesuatu sebelum saya sowan. Saudara-saudara, karena maksa, kata ajudannya ini yang cerita pada saya, akhirnya Al-Maghfurlah Kiai Salahuddin Wahid, Insinyur Salahuddin Wahid mengirim nomor rekening beliau, nomor rekening pribadi dikirim. Saat itu, wah sudah berapa tahun yang lalu saya lupa nggih, mungkin lebih dari 5 atau 7 tahun yang lalu, dikirim, dikintun, sowanannya itu tidak banyak, hanya 1 ember. 1 miliar, Masya Allah. Kata apa mboten niku? Kata apa mboten? Kira-kira nek daerah merikinan niki, daerah Banyumasan wonten yang sowan kiai nyukani ini 1 miliar niku wonten apa mboten? Wah, berat. 1 miliar. Lah, inilah baru diuji yang seperti dikatakan Mbah Kusyairi, khasyatullahnya Kiai Salahuddin Wahid. Nah, di sini diuji. Kiai Salahuddin Wahid, bapak-bapak, ibu-ibu, insinyur, bukan kiai yang pintar baca kitab. Makanya kalau jenengan tanya Kiai Salahuddin Wahid apa bisa baca kitab kayak kiai-kiai Pondok Sarang, Pondok Lirboyo? Ya tidak. Tapi kalau bab apakah pantas beliau disebut ulama? Menurut saya pantas. Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif bi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama. Pada saat beliau jadi pengasuh itu, kebetulan beliau tidak punya rumah pribadi di Tebu Ireng. Kiai Salahuddin belum, ya setiap pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng kan menempati rumah tua Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya ingin membuat rumah. Kata istrinya Bu Nyai Farida, ya sudah kalau gitu kita beli rumah dan direnovasi. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, di luar dugaan. Pada saat mau merenovasi rumah niku, Kiai Salahuddin Wahid, kan istrinya dengar kalau beliau baru ditransfer berapa namanya? 1 miliar dari santri yang sowan dari mana? Malaysia. Lah itu ditanya sama ajudannya, lah itu saja uangnya katanya, yang itu yang kemarin coba dipakai buat renovasi rumah.
Apa yang terjadi? Ajudannya matur, bilang sama yang mau bangun, uang itu oleh Mbah Kiai Salahuddin Wahid sudah diberikan buat pondok untuk membangun kepentingan pondok gedung itu. Coba, apa alasan beliau? Alasan beliau mengatakan orang itu mau silaturahim pada saya dan mengirimkan transferan uang itu karena dia tahu saya pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Bukan karena saya Salahuddin Wahid. Jadi yang punya hak atas uang 1 miliar itu adalah pondok pesantren Tebu Ireng. Ya Allah. Kalau mikir, kalau barangkali yang imannya tidak kuat, kira-kira 1 miliar itu buat pondok apakah gue tuku mobil? Kanggo pondok apa gue tuku mobil? Masya Allah, itulah bedanya. Lah, ulama-ulama semacam ini, kiai-kiai semacam ini, selama yang bersangkutan insya Allah punya santri seperti di sini, melahirkan santri yang alim-alim, baik yang alim kitab. Saya percaya insya Allah ini santri-santri atau jal Islami ini kitab top, amin. Tapi juga wawasan umumnya top. Ini loh yang saya salut. Kalau dulu kan santri terkenalnya ya pinternya bab ilmu agama saja. Makanya disebutnya sarjana ini apa? Sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Begitu ilmu ekonomi tidak menguasai, ilmu sains tidak menguasai, ilmu sosial budaya tidak menguasai. Lah, tapi santri-santri seperti di sini, pagi sekolah SMP, Bapak Ibu, sekolah SMA, tapi belum bisa disebut tamat SMA di At-Tauji Al-Andalusia ini sebelum santrinya hafal alfiyah, ngerti ngaji kitab-kitab besar, ya nahwu, ya fikih, ya balaghah, termasuk yang tadi sampai Ma'had Ali, bisa bikin syair yang luar biasa. Allahumma amin. Nah ini. Nah kedua, biasanya ulama itu akan dikenang panjang namanya disebut, selain punya pondok yang melahirkan santri-santri yang hebat seperti putra-putri panjenengan dan mriki, juga karena yang bersangkutan memiliki kitab karangan. Nggih. Pondok Jampes niku memang santrinya tidak sebesar mriki. Apa? Pondok Jampes sekarang nggih. Ya, pondoknya Salaf, saya tanya, yang mukim tidak sebanyak ini, ratusan lah, ratusan. Tapi Masya Allah, Syekh Ihsan Jampes, holnya niku rame nih, puluhan ribu yang datang. Kenapa? Karena beliau kitab karangannya dibaca kiai-kiai. Orang akan menyebut Syekh Ihsan Jampes dengan sebutan Ghazaliyu Jawa. Sama seperti Mbah Soleh Darat dulu disebut Ghazaliyu Jawa. Kalau panjenengan lihat, karangannya Syekh Ihsan Jampes memang tidak sebanyak seperti Imam Suyuti. Imam Suyuti dikenal dengan Muallimatul Ulum Al-Islamiyah. Ada yang mengatakan karangannya Imam Suyuti bahkan 700 lebih. Sama dengan, kan ini pondok namanya Andalusia. Kalau emut rien ada seorang namanya Abu Marwan Abdul Malik yang dikenal dengan sebutan Faqihul Andalus. Abu Marwan Abdul Malik niki kitab karangannya itu juga sama seperti Imam Suyuti, 700 lebih. Ibnu Tulun kitab karangannya bahkan dalam tarjamah biografi yang beliau tulis sendiri. Nama kitab biografinya Ibnu Tulun namanya Al-Fulkul Mashhun. Ibnu Tulun itu ulama yang menulis sampai 726 kitab. Kalau mikir ya Allah, kok ada ulama bisa ngarang kitab 726? Pasti orang tahu keliling pengajian model saya ini pasti.
Sebab kalau sudah model saya keliling ngeten niki, wes enggak sempat nulis. Saya ngarang kitab yang tadi beliau sebut itu saat Covid atau saat mengikuti satu kegiatan yang saya tidak keluar-keluar baru nulis. Kalau terakhir nulis ini kalau ten Kabul. Di Kabul acara PBNU mewakili PBNU, di sana di Kabul tidak keluar-keluar selama seminggu. Ya keluar, maksudnya itu tidak pergi kemana-mana kecuali pertemuan sama ulama-ulama Afghanistan, ulama-ulama Taliban, ketemu sama pemerintah Taliban, malam sampai pagi saya di hotel, baru bisa nulis. Wah kalau sudah begini awak saya kabeh. Lah ini kok Ibnu Tulun mengarang kitab 726. Ada Imam As-Sakhawi ngarang kitab sampai 200. Imam As-Sakhawi. Lah Syekh Nawawi Al-Bantani itu ngarang kitab sampai 100. Termasuk Imam Az-Zarkashi sampai 100 lebih. Yang 50-an niku Imam Nawawi. Masya Allah. Lah beliau-beliau ini memang Syekh Ihsan Jampas tidak seperti beliau yang sangat banyak, tapi kok saya punya keyakinan Syekh Ihsan Jampas, sebagian ulama mengatakan andai kata tidak punya amal soleh kecuali mengarang kitab Sirajut Talibin dan kitab Manahijul Imdad, ya Syarah Irsyadul Ibad dan kitab Tasrihil Ibarat, dan kitab yang satu lagi Irsyadul Ikhwan fi Bayani Hukmi Syurbil Qahwah wad Dukhan. Beliau andai kata tidak punya amal selain ini, insya Allah kitab karangan ini akan cukup buat sangu beliau di akhirat. Allahumma amin. Dikenal terus. Maka ayo para santri Andalusia, saya ingin memberikan semacam challenge, kalau bahasa sekarang challenge, tantangan. Jenengan-jenengan nih santri Ma'had Ali, di sini takhususnya bahasa Arab. Sudah saya lihat bahasa Arabnya top Bu nggih? Top napa mboten? Nah, biasanya kalau ningali niku kan ada santri yang cuman bisa bahasa Arab pas jadi MC tok niku. Tapi begitu dites berangkat ke Arab salah kabeh. Gemeter. Kekurangan santri salaf ini kan ngomong Arab, takut mau ngomong Arab mikir nahwu iki mubtada apa khobar. Wah, ya ora ngomong-ngomong. Nah, sementara santri Gontor terkenal berani ngomong. Salah nahwu gampang belakangan, yang penting lancar dulu. Santri kita itu mikir mufrodat, mikir nahwu sorob, kesasar nih lho ten Mekah, mau balik ke pondokan bingung Aziziyah, wan ihdinas siratal mustaqim. Lu malah ihdinas siratal mustaqim, bingung mau pulang. Lah, saudara, ayo santri Andalusia, buatlah bangga Bapak Ibu jenengan. Buatlah bangga Pak Yai jenengan, pengasuh jenengan, Abah Zuhrul Anam dan Bunyai. Sehingga beliau bangga, ya Allah, iku santriku. Baik pada saat beliau saat ini masih ada atau bahkan nanti. Ya Allah, pengasuh panjenengan, Bunyai panjenengan akan bangga dengan panjenengan semua karena panjenengan sudah bisa menjadi santri yang punya label ulama, baik ulama dalam arti tadi bisa ngarang kitab, bisa baca kitab, bermanfaat buat masyarakat, di masyarakat mulang, juga kemudian memiliki sifat khasyatullah. Kami ini alumni Hajen. Hajen itu yang buat contoh Mbah Abdullah Salam sama Mbah Sahal. Mbah Abdullah Salam itu terkenal kiai wara'. Ada orang ngirim semen 1 truk. Musolanya beliau sedang dibangun. Ditulis hamba Allah, beliau tidak mau. Pulangkan. Mboten purun. Oh, kalau zaman sekarang, kira-kira kalau jenengan sedang bangun pondok, bangun masjid, bangun majelis taklim, bangun kelas, ada yang ngirim semen 1 truk,
ditulis hamba Allah, dikejar apa tidak? Sik takoki wong ndi ki wong ndi. Sik minta alamatnya. Kalau bisa bilang sama hamba Allah ini, bukan cuman semen kita yang butuh, besinya kurang. Betul apa tidak? Pasire kurang, botone kurang. Beliau wara. Abdullah Salam. Masya Allah, wara. Gus Dur jadi ketua NU, ketua umum PBNU, sowan mriko diterima. Terus begitu jadi presiden Mbah Abdullah Salam mboten purun. Mbah Sahal ngaten. Mbah Sahal setiap acara NU, Pak. Mboten purun niku hotelnya dibayari PBNU, bayar piyambak. Panitia itu kemudian datang tergopoh-gopoh, Mbah ini kesane panitia, Mbah, panitia yang bayari, Mbah. Masamu aku ora duit po, kata Mbah Sahal. Enggak. Jadi di NU betul-betul khidmah, saudara-saudara, itu Mbah Sahal. Makanya Masya Allah, pejabat hormat, semua hormat. Beliau punya wibawa yang luar biasa. Nah, saya membaca sejarah ditulis oleh Al-Imam Abu Zahrah Mesir nih. Ketika menulis tentang biografinya Imam Malik, Imam Malik terkenal orang yang punya wibawa luar biasa. Sampai khalifah, raja-raja, wali kota, bupati, segen semua, gubernur. Tidak kuat saya menatap wajah Imam Malik. Termasuk wali kota Madinah pada saat dititipi Imam Syafi'i oleh wali kota Mekah supaya Imam Syafi'i mondok. Kata wali kota Madinah, saya disuruh yang lain saja. Saya enggak kuat melihat menatap wajahnya Imam Malik yang wibawa. Bapak-bapak, menurut Imam Abu Zahrah, kenapa beliau begitu wibawa? Jawabannya, min ruhaniyatihil qawiyah. Orang itu kalau spiritualitasnya kuat, makanya ikhwan toriko, kiai toriko niku wibawa, karena spiritualitasnya kuat. Lah, kami ini ten Hajen, kalau ada santri Hajen, kok pecicilan Gus, pinter, aneh-aneh, lurut duit sing ora jelas-jelas tuh. Nek bahasane sebagian orang, lurut duit sing nyaknah niku. Lam ya jelas, sing lam ya jelas, ora pati jelas. Pinter bikin proposal itu langsung dikomentari. Lu. Iku santri kajen tah. Loh, itu santri kajen tah. Wong Mbah Abdullah Salam ndak begitu. Wong Mbah Sahal Mahfud ndak begitu. Malu, Pak. Nah, itu pentingnya murid menjaga nama baik guru. Kalau guru kita ashabul aqwal wa arbabul ahwal, maka mestinya muridnya menjaga nama baik guru. Nah, kalau pesen kalau yang tamat-tamat termasuk wali murid, anaknya suruh menjaga perilaku murid-murid Andalusia niki, karena panjenenganipun Abah Yai Zuhrul Anam niki menurut saya ulama yang masmu'ul kalam, ashabul aqwal wa arbabul ahwal. Jangan sampai kok muridnya tidak menjadi hum laisu faqat bi ashabil aqwal wa arbabil ahwal, bal hum ashabul proposal. Malah do pinter bikin proposal sing aneh-aneh. Ampun. Jaga nama baik guru. Nggih, insya Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan mendengarkan dawuh-dawuh ceramah dari guru kita Syekh Mukhlif dari Syam. Beliau akan memberikan nasihat yang insya Allah, walaupun beliau menyampaikan pakai bahasa Arab, insya Allah ada penerjemahnya, dan insya Allah apa yang dikeluarkan dari hati akan diterima oleh hati. Kalau andai kata nanti tak bisa selesai mendengarkan beliau, saya pamit karena saya harus kembali ke Jakarta naik kereta jam 1 kurang dari stasiun Korea. Nggih. Dari stasiun Korea desa Beijing nemu nggih. Aneh di sini ada Beijing Korea ini cuman di
di Cilacap niku. Matur suwun, wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.